Gak ada keadaan paling indah dan terdekat antara kita dengan Allah tentu saat sujud. Inna ma aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru du'a. Atau kama qala, gak ada keadaan paling indah yang terdekat rasa kita dengan Allah kecuali saat sujud. Bila Anda benar sujudnya, terasa nikmatnya, perbanyak doa saat itu. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua tanpa kecuali, semoga kita semua dihadirkan di sini dalam suasana yang berbahagia, diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting daripada itu, diberikan oleh Allah satu kemuliaan dalam berkehidupan sehingga bisa menjalani apapun yang kita kerjakan dalam hidup memiliki nilai yang baik di hadapan Allah dan punya bekal yang cukup dengan kebanggaan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pun yang kedua, kita berdoa untuk teman-teman ataupun kerabatnya yang telah mendahului kita dalam keadaan beriman, mudah-mudahan diterima amal solehnya. Saya mendapat berita semalam, saya masih terbang dari Malaysia, ada satu ayahanda dari sahabat kita, cukup lama juga di musyawarah, Mas Agus Rahman, suami dari Mbak Dewi Sandra. Mudah-mudahan ayahanda beliau yang kemarin meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterangi kuburnya dan diberikan kita yang hidup kemampuan untuk meneladani kebaikan beliau semasa hidupnya. Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sangat bagus sekali, hadisnya singkat tapi padat. Udhkuru mahasina mautakum. Jika ada yang meninggal, viralkan kebaikan-kebaikannya. Jadi nggak ada manusia sempurna. Pasti semua orang pernah salah. Nah, kalau orang sudah meninggal, berhenti aktivitas dia sehingga potensi salahnya sudah nggak ada lagi. Yang patut dikenang yang solehnya. Jadi kalau ada orang hidup membincangkan salah orang yang meninggal, sebetulnya yang hidup itu tak aman. Karena yang masih punya potensi salah yang hidup. Yang meninggal sudah tidak ada. Nah, yang kesan yang bagus yang dibaca adalah cari potensi solehnya, lalu viralkan itu. Saat kita memviralkan kebaikan orang yang telah wafat, maka dari apa yang kita kerjakan dapat pahala, dari apa yang orang kerjakan dari kebaikan itu menjadi cahaya orang yang wafat di alam kuburnya. Nah, itu cukup menarik dan di situ kemudian ada satu hal yang sangat kuat di Quran surah Al-Mulk. Di ayat yang kedua. Teman-teman suka ngaji itu ya, buka juz 29. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Saya tanya sebentar dulu. Normalnya itu meninggal dulu baru hidup atau hidup dulu baru meninggal? Hidup dulu baru? Ya. Tapi ayat ini bicara wafat dulu, meninggal, maut dulu, baru hidup. Logikanya gimana? Wallazi khalaqal mauta wal hayat. Kok bisa meninggal dulu baru hidup? Nah, ini bacanya itu ada ilmunya, ada disiplin ilmunya, namanya ilmu balaghah. Nah, ini tingkat sastra tinggi, dia punya 3 cabang ilmu. Ilmu ma'ani untuk mengkaji kata, ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas, ilmu badi' untuk menghiasi yang jelas supaya diterimanya nyaman. Memang jadi imam jelas, ngasih tahu sapnya supaya lurus rapi, tapi kalimatnya nggak enak. Rapetin, udah gede gini nggak tahu rapat. Jelas sih, cuman keterimanya nggak enak gitu ya. Maka dirubah dengan bentuk yang indah sehingga terasanya nyaman. Nah, dalam ilmu badi' itu ada turunan di balaghah, di bayan namanya taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan karena hikmah. Kenapa di sini kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat untuk menunjuk sifat manusia secara psikologis yang memang cenderung ingin hidup lebih panjang. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal lebih cepat. Yang ingin meninggal hari ini boleh angkat tangan. Hampir nggak ada. Semua ingin hidup lebih panjang. Oke? Tapi saat manusia merasa bahwa saya ingin hidup lebih lama, dia tidak sadar boleh jadi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga.
Itulah sebabnya seringkali kita diingatkan kalau sedang terfikir berbuat sesuatu yang tidak elok, tidak baik, maka rasakan saat itu maut datang menjemput. Oke? Nah, teman-teman influencer bikin misalnya satu konten yang nggak bagus lah, ya. Ketika buat itu rasakan bagaimana kalau sedang pengen ngupload meninggal, ya kan? Pengen celah orang, rasakan ketika bikin status celah orang tuh wafat, terus diviralkan di akhirat. Si fulan meninggal ketika sedang bikin status celah orang. Kan gak enak tuh. Gitu? Nah itu kuat sekali. Tapi poinnya adalah ketika ada orang mendahului kita dalam kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Anda yang masih hidup. Jadi selalu menjadi cermin kesolehan yang wafat tuh, kata Al-Quran, jadikan cermin kesolehan untuk melihat, mengcompare pada diri kita, untuk meningkatkan kebaikan kita. Jangan-jangan dia pulang itu karena memang bekalnya sudah baik. Dia orang baik gitu. Mungkin dia nggak butuh tahajud lagi, dia nggak butuh menghafal Quran lagi. Oh, saya sekarang diberi kesempatan sampai ajal karena ada kebaikan yang bahkan belum bisa dibandingkan dengan persennya dia. Nah, cara melihatnya begitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan kita, misal siapapun dia, coba lihat kebaikannya. Ya kan? Mungkin disajikan di hadapan kita karena ada keteladanan yang mungkin bisa kita tiru. Mengapa sih harus kita yang tahu? Mengapa harus kita yang dapat kabarnya? Bukan hanya doa kita yang diminta untuk mengalirkan, tapi boleh jadi ada satu hikmah yang bisa ditelusuri, yang dengan penelusuran itu menemukan informasi baru untuk kita teladani. Itu poin-poin penting, sehingga teman-teman biasanya, ini biasanya, kalau menjelang Ramadan, ya Rajab, Sya'ban, itu saya suka riset kecil-kecilan tuh, ada aja yang meninggal, ada aja gitu, ya. Dan biasanya orang-orang baik. Nah di situ selalu ada keistimewaan yang bisa kita gali. Nah sekali lagi, terima kasih ya Allah memberikan kesempatan kita hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan kehidupan hari ini lebih baik dibandingkan hari yang lainnya. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai untuk memperbaiki diri. Untuk itu mari kita mencoba untuk belajar. Dan ada satu amalan yang saat dikerjakan secara otomatis akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bila amalan itu benar dikerjakannya. Baik, jelas? Nah, kalau sudah jelas mari kita akhiri. Oke, ya kita mulai. Saya maaf ya, saya pakai jubah itu bukan apa-apa. Saya kalau ngajar Quran, ngajar hadis, terus di masjid kita menyesuaikan yang kira-kira baiklah untuk bisa dilakukan. Baik teman-teman, kita mulai kajian kita untuk meneruskan amalan penting yang saking pentingnya Allah wajibkan. Jadi cara membacanya begini, filosofinya. Bukan sekedar membuat kita untuk ibadah lalu salah disimpulkan menjadi beban. Bukan. Allah itu baik nggak? Dari mana taunya? Ya ini kasih oksigen bebas nggak bayar. Kita sehat, kita diciptakan, diberikan kesempatan sampai hari ini kan? Ya salah dimaafkan, dosa diampuni, kan? Utang dikasih rezeki masih bisa bayar, seterusnya diberikan ketenangan. Bahkan masya Allah cukup pun hidup, tapi mewahnya tenang. Nah itu tenang itu, kenapa teman-teman sakinah didahulukan dari mawaddah? Di ayat tentang musyawarah itu kan sakinah dulu kan? Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ila sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Makanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu ketenangan yang membawa kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Mawaddah dari kata maddah, kecukupan harta yang membuat kehidupan rumah tangga itu terasa lebih nyaman dan mudah. Oke. Rahmah, rasa kasih mendalam yang menjaga kerukunan di antara pasangan. Kenapa sakinah didahulukan dibandingkan mawaddah? Karena ketenangan, kedamaian, peace itu yang paling dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kalaupun harta banyak tapi tidak tenang, maka tidak terasa nikmat kehidupan rumah tangganya. Ngujinya gampang, gini, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, dua aja. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh ya. Oke. Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan. Kaya tapi emang susah gitu. Emang tenang itu penting sekali. Oke.
Nah teman-teman sekalian, prinsipnya begini, Allah itu kalau maksa kita pada sesuatu, Allah itu kan maha sayang. Karena itu kita sebut sifat sayangnya dalam semua kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku kerjakan perbuatan ini karenamu, yang dengan sifat kasihmu begitu dalam. Kalau aku salah, sayangi aku, luruskan perbuatan aku ini. Kalau ini enggak halal ya Allah, dengan sayangmu arahkan aku pada yang halal. Kalau ini enggak baik ya Allah, dengan sayangmu jauhkan aku dari perbuatan yang tidak baik ini. Di dunia rahmannya, di akhirat lindungi aku dengan sayangmu, rahimmu itu, sehingga dengan rahmatmu aku masuk surga. Itu bukti sayangnya Allah kita sebutkan dalam semua kegiatan kita. Disebutkan 114 kali dalam Al-Quran di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya? Nah teman-teman, sifat wajib, cara memahaminya. Sifat wajib yang melekat pada ibadah tidak bisa dipisahkan dengan sifat sayangnya Allah. Ya, maaf, ini kelihatan? Luar biasa. Saya belum tulis sudah kelihatan. Imannya kuat sekali ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Hanya di musyawarah yang begitu. Wajib sama dengan sayang, rahmat. Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'aruf. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Wajib sama dengan sayang, rahmat. Oke. Kita turunkan sekarang dalam bentuk aksiologinya, ya, aktivitasnya. Wajib itu hukum. Kita turunkan apa sih pekerjaan kita yang dihukumi wajib sebagai pengabdian kita pada Allah. Misal kita ambil sholat. Kan ibadah pertama yang menjadi konsekuensi keberimanan kita kepada Allah. Ini penunjuk iman kita itu sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14 dikuatkan di Quran surah kedua di pertengahan ayat 143. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, sungguh aku tegaskan padamu, tanamkan ini dalam hatimu yang paling dalam, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali aku. Nanti di ayat lain, kita diminta menggunakan rasionalitas kita, logika kita, untuk mencari kebenaran statement Allah ini. Bahkan Allah katakan, kalau kamu nggak percaya, compare aja. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah benar Tuhan. Silahkan komparasikan dengan yang mengklaim Tuhan. Keluarkan sifat-sifat Tuhan mesti bagaimana, yang bukan sifat ini pasti bukan Tuhan. Dan itu hanya akan ditemukan kepada sifat-sifat Allah saja. Ya, nanti lain waktu kita mengaji masalah itu sampai kita bisa menggunakan logika kita sampai menyimpulkan bahwa dengan ilmu itu kita menemukan Allah. Mesti pakai ilmu. Ilmunya disebut akidah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Ya, fa'lam, Anda harus punya ilmu untuk menetapkan ya Tuhan saya Allah. Kalau nggak punya ilmu, nanti ditawarin pakai harga tertentu bisa dijual Allahnya. Ya, sekarang pakai sembako udah hilang Allahnya. Kasih sarung ada yang hilang. Ada satu lagi dikasih kata-kata angin surga, aku mencintaimu, hilang tuh Allahnya. Berarti tanpa ilmu sehingga nggak kuat pondasinya. Nah, balik ke sini. Kalau sudah meyakini aku Tuhan, fa'budni, buktikan keberimananmu kepada aku dengan menyembahku. Oke? Lewat apa? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat itu untuk mengoneksikan dirimu denganku. Jadi teman-teman, salat itu adalah bukti implementasi keberimanan kita kepada Allah. Kalau memang kita mengklaim diri kita yakin Allah Tuhan, buktinya apa? Oke? Yakin itu kan bahasa hati ya. Yakin itu kan hati kan, pekerjaan hati. Nah, setiap yang ada di hati itu butuh pembuktian. Kalau nggak dibuktikan, Anda nggak tahu keadaan hatinya bagaimana. Dari mana tahu hati seseorang sedang senang? Dari wajahnya, dia gembira, dia senyum. Dari mana tahu sedih? Dari ekspresinya. Ya kan? Dari mana tahu kalau suami mencintai istri, suami istri mencintai anaknya? Dari kasihnya, dari perilakunya. Makanya sering saya katakan, kalau ada laki-laki mengatakan pada Anda perempuan, aku mencintaimu, jangan percaya. Ya betul. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. Nah, gitu. Bikin status. Oke? Okay? BPKB ya, buku pernikahan kita berdua. Mesti ada pembuktiannya. Kalau nggak ada itu nggak dibuktikan. Oke? Okay? Nah, sekarang
Yang tertinggi itu kan iman. Iman tuh yakin tanpa ragu, itu iman. Pembuktiannya apa? Kalau cuma klaim saya beriman, tapi tidak ada pembuktian, maka nggak bisa dibuktikan imannya. Nah, maka pembuktian iman kita pada Allah itu lewat sholat. Karena itu sholat satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang disebut dengan iman. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 143 di pertengahan ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah sekali-kalipun, tidak akan pernah sekalipun menyia-nyiakan imanmu yang kau buktikan lewat sholat itu. Ayat ini berbicara tentang begini, kalau satu kali teman-teman itu sedang ke satu tempat, terus nggak tahu kiblatnya kemana, ya kan? Kemudian kita berusaha nih, matahari nggak nampak karena mendung. Terus kita yakin aja, ya yakin nih ke sini kiblatnya, pakai kompas gini nggak bisa karena sinyal nggak ada. Terus kita yakini arah itu sebagai kiblat, kita sholat, oke? Dengan keyakinan itu. Nanti dalilnya ada di Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah semua arah, timur dan barat. Jika engkau bingung, bimbang, engkau sholat, maka bukan engkau yang menemukan Allah, Allah yang menemukan engkau. Jelas? Oke, nah iman itu dihargai. Jadi begitu kita menghadap ternyata salah kiblat setelah itu, tetap sholatnya hukumnya sah. Tidak perlu mengulang. Oke, hukumnya sah karena keyakinan tadi. Dalilnya ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa kejadiannya supaya itu bukan hanya klaim semata? Karena ayat ini turun untuk merespon beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut Nabi saat Nabi berkunjung ke satu tempat, dijamu oleh seseorang. Saat makan itulah kemudian tiba waktu sholat. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan maghrib. Saat Nabi sholat, di pertengahan sholat itu turunlah Quran surah kedua ayat 144. Oke? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Paham? Tidak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku selalu melihat engkau Muhammad, engkau berharap arah kiblat itu ke Ka'bah. Karena asalnya ke Ka'bah, kemudian diuji ke Baitul Maqdis karena kejadian tertentu, kalau saya terangkan agak panjang. Lalu Nabi meminta balik lagi ke Ka'bah. Itu 2 tahun teman-teman Nabi minta. Tapi belum dikabulkan oleh Allah. Guna ada adaptasi, ada hikmah adaptasi dengan komunitas Yahudi dulu saat pindah ke Madinah. Belum dikabul. Tapi yang menarik apa? Nabi tidak pernah menuntut pada Allah, tidak pernah mengeluhkan pada Allah, selalu aja mohon, minta, gitu kan? Anda bayangkan, Nabi, Rasul, dicintai Allah, dipuji di Quran, akhlaknya paling tinggi, takwanya luar biasa, jaminan surga sebelum wafatnya. Minta, 2 tahun belum dikabul, nggak pernah mengeluh. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul. Dia belum jelas namanya di Quran, belum ada jaminan surga, tidak ada pujian khusus untuknya di Quran. Dia minta 2 menit sudah nuntut Allah. Kurang apa lagi ya Allah? Kurang lama engkau minta. Oke, jadi kadang Allah lihat supaya meningkat lagi sholatnya. Kan kalau lagi ada mau proyek besok kan tahajudnya tinggi ya. Oke? Setelah proyek tiba kan tahajud berhenti kan? Kan bagus tuh dibikin 2 tahun dulu supaya tahajud dulu. Oke? Setelah jadi kebiasaan walaupun dapat proyek tahajud nggak hilang. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi ketika itu turun di pertengahan sholat, maka berputarlah beliau 180 derajat. Oke? Jadi pas sini menghadap, baliklah ke sana lah, kurang lebih. Menghadaplah ke arah Masjid Al-Haram. Nah, jadi begitu rakaat pertama menghadap, 2, terus selanjutnya berputar. Maka ada 2 kiblat nih. Kiblat pertama menghadap ke arah Masjidil Aqsa, di pertengahan turun ayat ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Sampai sekarang tempat itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Kalau ziarah, nanti kalau teman-teman umrah atau haji, biasanya di Madinah lewat ke situ. Mudah-mudahan yang belum bisa bersegera ya, insyaallah. Nah, informasi tidak cukup dengan amin, nabung. Sekarang siapkan. Oke, nah ada sekelompok orang yang dia nggak ikut ke situ. Kan nggak semua Nabi pergi, sahabat ikut semua, kan nggak begitu. Ada yang tinggal dia stay di wilayah Madinah itu. Nah saat balik Nabi ke tempat Nabi sekarang berada, dia di Masjid Nabawi, di area itu. Orang-orang yang ada di situ yang nggak ikut dapat informasi. Tadi pertengahan waktu kita sholat, simpanlah zuhur misalnya,
Itu ada ayat turun, kita udah pindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Yang ini ribut karena sudah lewat waktunya. Gimana status sholat kami yang sebelumnya? Kan kita tunaikan kiblatnya salah dong. Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kau tunaikan dengan iman, aku hisab dengan imanmu itu. Engkau duga salah, aku tetapkan kau benar karena kau kerjakan dengan imanmu dalam keadaan kau tidak tahu. Jelas sampai sini? Itulah dasar innamal a'malu bin ya. Jadi betapa indah kalau setiap amal dikerjakan pakai niat. Kalau dari hasil belum tentu ada orang berhasil untuk beramal dan biasanya kecewa. Anda kerja pasang tender udah bagus kuat-kuat, tiba-tiba hasilnya ditolak, kan kecewa. Tapi kalau kita nikmati hasilnya dan tidak nikmati prosesnya dan tidak melihat hasilnya, kita akan selalu belajar mendapatkan sesuatu yang baru untuk membuat sebuah hasil yang lebih istimewa. Salat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan salat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan. Kaya dan tenang. Salat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu. Tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Ya'qub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Ya, innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah, ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Siapa yang suka, tolong aminkan ya. Tambah masalah. Tangkan sajadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya, Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi. Datang gitu, satu. Oke? Nah ini satu, dan ketenangan itu mahal, ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Ya, teman-teman suaminya kalau sedang nggak tenang, perilakunya nggak normal. Ya kan? Seperti istri pun kalau sedang nggak tenang, nggak normal. Permintaannya macam-macam. Ya kan? Anak juga begitu. Tapi kalau tenang, tindakannya pasti akan berbeda. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fakhsya wal mungkar. Tentang tenang, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Sudah? Pelan-pelan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam, zikirmu bagus, hatimu tenang. Dan puncak zikir itu salat. Di Quran surah 20 ayat 14, zikir disebut dengan salat. Oke, wa aqimis salata lidzikri. Jadi, untuk apa kita dipaksa salat? Alhamdulillah, supaya lebih tenang. Untuk apa dipaksa salat? Supaya menjadi lebih baik. Itulah sebabnya para pelaku kriminal di era jahiliyah itu tidak diajarkan zakat lebih dulu. Bukan puasa, bukan haji. Ibadah pertama salat. Salat yang membuat para pelaku keburukan itu berubah, bertransformasi menjadi lebih baik. Ini poinnya. Kita belum bicara tentang doa, tentang dunia, karena itu kecil. Kalau sholatnya bagus, teman-teman, dengan maknanya, Anda kebayang nggak? Abdurrahman bin Auf tuh, cuman mengamalkan berdiri dalam sholat, itu bisa merubah hidup dia dengan harta yang begitu berlimpah. Dan tetap masuk surga. Kebayang nggak? Ini orang levelnya nomor 3 kayanya. Kaya itu kan 3 tingkatan. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini level kebangetan kayanya. Saya riset, itu valuasi hartanya kalau sekarang dihitung Abdurrahman bin Auf itu 14.000 triliun.
Ini risetnya nggak sembarangan, di riset doktora, ya, dan diuji oleh 15 profesor. Itu 14.000 triliun. Bahkan ada yang menghitung lagi dengan kurs berbeda, 72.000 triliun. Ya, VOC itu waktu bikin saham, digabungkan satu konsorsium, itu nyampainya 11.000 triliun. Saya pernah ke Delft, ke Utrecht, kemudian ke Delft, menduduki markas VOC kurang lebih 20 menit. Dudukin lagi tuh, dudukin lagi kan. Nah, 20 menit lah kita lihat itu, Allahu Akbar. Nanti kapan-kapan main deh ke sana. Itu tempatnya kecil, lebih besar ini. Tempatnya kecil, masuk, dia sewa tempat kecil, tapi gudangnya lebih daripada musyawarah. Tempatnya kecil, yang penting ada kantor kecil aja. Di seberangnya nanti ada aliran sungai, kemudian sekarang jadi restoran, itu besar gudangnya. Aliran kanal sungai itu tembus Samudra Hindia, nyambungnya ke kita, ke Nusantara. Jadi kalau dia ngambil rempah-rempah kita, dia bawa sampai depan gudangnya. Sekarang kanalnya ditembuskan ke 13 provinsi di Belanda. Jadi kalau macet di darat, dia masuk lewat sungai pakai speedboat. Ya, bayangkan, cuma 11.000. Abdurrahman bin Auf, satu orang 14.000. Jadi kalau Anda mau kaya, jangan nanggung. Betul, jangan nanggung. Makanya Nabi itu nggak heran sama orang kaya, biasa aja. Yang Nabi khawatirkan kaya tak bisa memanage kekayaannya. Oke, ini cuma berdiri. Ya, Ali bin Abi Thalib praktek dari sholat itu luar biasa kejeniusannya. Sampai matematika tuh luar biasa. Ya itu pakar bidang matematika. Sayyidah Aisyah tuh pakar bidang kedokteran. Orang nggak banyak tahu itu. Imam Syafi'i pakar bidang kedokteran. Ya, ada pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Itu dikaji fikih komparasi, dikaji sekarang, itu penulisnya dokter bedah. Jadi orang sholat tuh bikin pintar. Dulu orang nggak ada sholat tuh jadi nggak pintar tuh nggak ada. Bikin pintar, bikin tenang, bikin hebat. Jadi kalau ada orang sholat tidak mendapatkan energi positif itu, berarti ada yang tidak tepat dalam penunaian sholatnya. Kalau digabungkan semua capaian ini, dia tenang, dia berhasil, dia damai, dia bahagia. Bahasa Arabnya satu, falah. Falahun. Nah, dia poinnya. Oke, falah. Falah tuh bahagia, damai, sukses, gembira, tenang. Kalau dilihat kamus Inggris Arabic itu success and happiness. Falah. Nah, itu diperdengarkan 5 kali tuh dalam sehari. Nggak ada di dunia manapun, di dunia pun sampai saat ini agama yang memperdengarkan di telinga penganutnya 5 kali sehari setiap pergantian waktu. Baru bangun tidur diingatkan, ganti ke siang diingatkan, ke sore diingatkan, menjelang malam diingatkan, mau tidur dikasih tahu. Sudah sukses belum? Sudah bahagia belum? Oke, Anda sukses di kantor, bahagia nggak di rumah? Oke, Anda merasa bahagia, tapi sukses nggak? Tenang nggak? Damai nggak? Coba diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Oke, azan tuh bahasa Arab dari jamak telinga. Kadang diartikan panggilan, karena setiap panggilan didengar oleh telinga kita. Diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu. Dan dahsyatnya, setiap tempat itu bisa berbeda waktu. Ini geser dikit ke Pamulang, beda sekian menit. Beda sekian menit. Saya riset ternyata sedunia ini gak pernah berhenti adzan 24 jam. Itulah hikmahnya. Satu-satunya lafaz di muka bumi yang diperdengarkan di telinga dan tidak berhenti 24 jam cuma adzan. Siapa yang bisa buat itu? Ini menandakan Islam itu bukan agama rekayasa. Kalau bukan pencipta kita yang membuat pedoman, mustahil bisa ada seperti itu. Nah, pertanyaannya gini. Hayya 'alal falah. Nah, cara mendengarnya, dengar sebagai rahmat, kasih sayang. Bukan sebagai beban. Jadi kalau Anda menerima panggilan itu sebagai beban, yang lahir itu akhirnya responnya respon kecewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan ya Allah baru zuhur, kenapa sekarang udah azan lagi? Gak enak keterimanya. Tapi kalau kita terimanya, dengan kata ini sayang, hayya 'alal falah. Kau udah bahagia belum? Belum ya Allah, datang sini. Bukankah kau yakin aku yang punya kebahagiaan? Bukankah kau iman aku yang punya kesuksesan? Datang sujud minta. Orang dulu minta saya kasih. Kenapa kamu nggak datang nggak minta? Makanya dulu kalau dengar adzan, Allahu Akbar, semua langsung gemetar. Ya, langsung gemetar. Sami'na wa ata'na, kami siap ya Allah. Datang patuh, dia siap-siap. Sami'na wa ata'na wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal
Wasil itu ada di Quran surah 2 ayat 285. Itulah sebabnya dia menjadi rangkaian ayat yang kalau dibaca kemudian berdoa, doanya cepat terkabul. Quran surah 2 ayat 284, 285, 286. Itu kalau kita bacakan awali Fatihah, itu ada hadis sahih mengatakan kalau benar itu doanya cepat dikabul. Orang dulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Orang sekarang sami'na wa nanyaina. Oke, kami dengar, kami klarifikasi, kami tanya-tanya gitu. Oh yang benar Ustaz. Nah ini poinnya teman-teman. Sekarang maksud saya, sudah berapa kali kita sholat? Ruku, sujud? Banyak ya, ribuan kali. Sudah damai belum? Sudah tenang belum? Sudah sukses belum? Bahagia belum? Oke, ukurannya 2. Kalau itu belum dirasakan sepenuhnya dengan baik. 1, kata Al-Quran boleh jadi ada yang belum khusyuk salatnya. Oke, poin 1. 2, maaf ya dengan kalimat ini. Boleh jadi ada orang salat yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam salatnya. Karena ketidakpahaman itu tidak terbantulah ia untuk menghayati setiap bacaan dan gerakan salatnya. Oke, kita pakai logika kita. Kalau Anda masuk untuk bekerja, tapi tidak paham pekerjaan, mungkin selesai dengan sempurna nggak pekerjaan? Tidak. Lalu kita sholat, maaf bukan kita, ada orang sholat, ada orang sholat, terus yang dia ucapkan dia nggak tahu, bagaimana bisa khusyuk? Anda berkata, Subhana Rabbiyal Azim, tapi nggak ngerti yang dibaca, nggak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Makanya setan seneng banget. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Mas Dimas tolong ingatkan ya, satu waktu ya, nanti ada penting 9 jenis setan, mesti kita bahas. Ya, belum kita belajar fikih setan kan? Nah, belum. Malaikat pernah, malaikat dibahas, tapi gini, kalau Anda hanya tahu jalan yang lapang, nggak tahu jalan rusak, pas lewat situ nggak siap. Orang banyak membahas malaikat, tak pernah bahas setan. Nggak tahu, tiba-tiba aja udah kena jebakannya. 9 jenis teman-teman. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan 88 kali. Setan memprovokasi nafsu, malaikat mensupport takwa. Takwa dan nafsu, keduanya itu, ya itu gabungannya 115 kali disebutkan di Quran. Takwa itu 258 kali dibagi 3 segmen. Segmen utamanya terkait ibadah, itu kaitannya dengan malaikat. Nanti lawannya nafsu. Nafsu 115, takwa 115. Malaikat 88, setan 88. Artinya apa? Setiap kita disupport melakukan kebaikan, maka setan memprovok untuk meninggalkan kebaikan itu. Gampangnya gini, saya bacakan hadisnya. Wa idza fa idza udzina au kama qala, kalau adzan dikumandangkan, fa farra syaitanu alaihi dharat. Setan langsung pergi terbirit-birit. Karena itu orang tak sholat pun itu bisa mengingatkan yang biasa sholat. Bro, sudah adzan. Sholat dulu. Fa idza tuwiba, ada kalau adzan selesai setan balik lagi. Jadi setan tuh nggak senang suara adzan, tapi kalau selesai dia balik lagi. Makanya yang biasa sholat pun bisa tiba-tiba menyimpulkan, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Oke, baik. Nah, itu belum apa-apa karena sholat belum dimulai. Dahsyatnya, begitu Anda mau mulai, dia biarkan Anda fokus. Ya? You could focus on your prayer. Anda bisa fokus tuh siap menunaikan sholat. Dia nggak ganggu Anda. Tapi ketika Anda bertakbir, fa idza kabbara, maka dia baru bertugas. Fa yaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Baru dia mulai ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi begitu Anda bertakbir, dia baru masuk tuh. Yang tidak ingin Anda ingat, Anda bisa ingat. Nanti sebentar lagi zuhur ya. Begitu Anda takbir, ceramah saya yang sekarang itu akan muncul di benak Anda. Kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda. Itu setan. Nanti lihat tuh. Ada lihat. Hatta la yash'ural musalli ka rak'atan yusalli, sampai nanti ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Rubrik nggak? Oke ya. Nah, pelakunya kan gini aja. Oke, nah sekarang fokus kita adalah bagaimana sholat yang baik, sehingga di saat yang bersamaan kita bisa meraih manfaat-manfaat ini. Teman-teman mohon maafkan saya tidak bisa mengulas dari awal, karena edisi ini sudah serial yang cukup panjang. Kemarin kita sudah sampai i'tidal, sekarang mau sujud. Jadi bagi yang baru bergabung, dengan segala kerendahan hati, teman-teman bisa lihat episode yang awal-awal. Agak bersabar untuk belajarnya pelan-pelan, ya, karena ya, surga itu kan mahal.
Ya kalau power bank ya bisa cepat gitu kan hadiahnya. Jadi teman-teman kembali dari awal, sekarang kita ikutin dulu masuk ke sujud. Maafkan saya Mas Dimas, tadi saya lupa untuk minta meja yang agak panjang. Tapi kalaupun ada, itu lebih bagus sekarang. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Ada nggak kira-kira? Boleh, boleh, boleh. Tapi ini, tapi besar ya, tinggi. Ya, iya. Maksud saya begini, singkatnya, saya akan minta nanti untuk teman-teman satu orang bantu praktekkan cara sujud. Kalau di bawah, nanti teman-teman pada berdiri. Tapi kalau tinggi, ini sujud begini kasihan ntar. Dilancip. Ada nggak? Kalau nggak ada ya tawakal aja. Ini kita geser. Bismillah. Oh nggak, buat rebahan. Diinjek. Ya. Okay. Ya, nanti yang ringan-ringan lah. Siapa Santi apa siapa? Yang kecil apa? Oke? Bisa? Bismillah. Maaf ya, maaf betul ya. Baru saya infokan. Oke? Nah, kedua, sambil nunggu meja, mohon tunjuk aja masing-masing yang kira-kira berat badannya nggak terlalu berat. Oke? Nah, kita nggak bicara salah atau benar, kita sedang belajar. Ya, nyantai aja, ringan, terus ya pas lah komposisinya. Boleh langsung ke depan. Oke? Really? Gini, motivasinya gini. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan siapa yang memfasilitasi, jadi fasilitator untuk kebaikan, dari hasil fasilitas dia, banyak orang mengerjakan, dari orang yang mengerjakan semuanya itu pahalanya diberikan pada dia tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi syarat ketentuan berlaku, tidak terlalu berat badannya. Ada? Oke, sebeli? Terima kasih. Ada mejanya. Oke, yuk kita mulai dulu sambil nunggu ya. Posisi berdiri. Saya saja, Anda nggak usah berdiri. Teman-teman fokus ya. Maafkan saya, boleh bantu saya nggak? Kasih. Kemahian. Oke. Sekarang kita mulai, teman-teman. Nanti tolong dilihat yang nggak jelas kita perjelas. Jangan tinggalkan ruangan ini tanpa paham. Saya tidak ingin Anda hafal, saya ingin Anda paham. Jelas ya? Oke. Yang tidak di pertemuan lalu, pertama, teman-teman sekalian, ini posisinya berdiri seperti tegak saat kita memulai. Jadi begini, dari ruku' itu kan, sini ya. Kemudian berdiri, ya, sami'allahu liman hamidah, kan, Rabbana walakal hamd, ini sudah selesai di pertemuan lalu. Ini diminta oleh Nabi untuk tegak dulu badannya. Jadi jangan masih baru setengah gini, tiba-tiba langsung sujud. Ya, bahasa hadisnya begini, hatta ta'tadila qa'imah. Sampai Anda itu tegak berdiri. Bahkan nanti ada detilnya. Gak apa-apa, jazakallah khair. Sampai ada detilnya mengatakan bagian rusuk-rusuk tulang belakang ini terasa enak dulu, nyaman dulu. Jangan buru-buru. Oke? Dari segi kesehatan, supaya darah mengalir dulu, baik. Jangan baru setengah sudah sujud, itu bahaya. Ini ya. Oke, jadi bangkit dulu, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Pelan-pelan, tenangkan dulu. Baru dijawab bil as-samawati wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Ya Allah, Engkau pasti mendengar orang-orang yang memujimu. Aku termasuk yang memuji Engkau. Terima kasih memberikan kesempatan padaku untuk sholat, untuk ruku, aku memujimu. Oke? Ya Allah yang merawatku, yang memberikan kebutuhan dalam kehidupanku, menyembuhkan kala sakit, memaafkan kala salah, mengampuni kala dosa. Saya sedang bicara tafsir ya. Oke? Aku memujimu. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun yang layak untukmu. Setelah selesai, kenapa sujud? Teman-teman, Allah itu maha dahsyat, maha tinggi, dan melekat semua pujian kepadanya. Pujian itu bentuk syukur kita. Oke? Allah nggak butuh pujian kita, nggak dipuji kita pun tetap sempurna. Tapi pujian kita kepada Allah menunjukkan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Baik, Anda diberi oleh siapapun, Anda ucapkan apa?
Terima kasih kan? Sebagai ekspresi kita memberikan sebuah penghargaan. Terima kasih. Nah, ekspresi kita mengungkapkan satu tanda terima kasih kepada Allah disebut syukur dalam bentuk pujian. Makanya alhamdulillah itu seringkali dilekatkan dengan nikmat. Dapat nikmat baru, alhamdulillah. Dapat sepeda baru, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu bukan sekedar ekspresi, tapi komitmen kita mensyukuri nikmat ini. Nah, definisi syukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan Allah. Oke, saya ambil contoh, misal, ya, maaf. Ini saya dapat pakaian baru, alhamdulillah. Maka gunakan pakaian ini seperti Allah inginkan. Tutupi aurat, oke? Gunakan ke tempat yang baik, jangan dipakai maksiat. Jadi salah kalau Anda beli pakaian, ucapkan alhamdulillah tapi aurat terbuka. Itu bukan bentuk syukur. Jelas? Baik. Kendaraan tuh dipakai apa aja? Alhamdulillah dapat mobil baru. Saya tanya pernah dipakai ke masjid gak? Nanti hisabnya gimana? Kalau Allah tanya gini, engkau dapat mobil dari mana? Kemana engkau gunakan? Anda bisa jawab, ya Allah seperti engkau tahu saya dapatkan dari yang halal. Kemana engkau gunakan? Kayaknya malu kalau pertama kali dipakai ke tempat-tempat misalnya untuk liburan dan sebagainya. Enggak salah. Tapi dibanding orang yang bilang, saya cuma pakai sepeda ya Allah tapi saya gunakan pertama untuk ke masjid. Oke? Nah, maka biasanya dalam fikih doa, orang yang mensyukuri nikmat itu sebelum dia berdoa, doanya dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang hanya meminta tanpa diawali dengan syukur. Itulah sebabnya dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim kita sertakan syukur di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan ada rahasianya. Kenapa ada berhenti di Maqam Ibrahim? Tapi jawabannya ada di Quran surah 19 ayat 47 sampai 49. Ya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq. Ketika Anda benar subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya, apapun yang Anda minta, sekalipun kata orang mustahil, tapi Anda membutuhkannya, Allah berikan. Ya, itulah sebabnya kenapa dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani kita boleh minta dengan bahasa kita tanpa harus bahasa Arab. Ya. Waktu cuma 2 dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya fil akhirati waqina. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas teman-teman mau minta apa, nggak ada ketentuan. Jadi Anda boleh curhat apa aja. Yang mau berangkat haji apa ya, tidak harus terpaku, Anda boleh pakai bahasa Anda. Dan itu lebih terhayati. Saya 2010 tugas, itu macam-macam berlaku jamaah tuh. Ya, ada yang datang di bawah catatan utang. Betul, nempel di multazam. Ya Allah, saya datang ini punya banyak utang. Betul. Bahkan saya kesini pun utang. Kalau tidak percaya, ini catatan saya. Itu betul-betul. Ada yang dia pengen dapat jodoh datang. Multazam, kan kita tugas sebelum banyak orang datang. Ya Allah, ya saya datang ke sini memohon, ya Allah, kirimkan jodoh untuk saya dalam hidup saya. Tiba-tiba datang orang Arab perempuan, cantik tinggi, dia tunjuk kayak gini ya. Banyak hal yang terjadi tuh. Oke, saya balik syukur dulu ya, syukur. Nah, itulah yang kita bawa dalam kehidupan. Kenapa sebelum sujud, dalam i'tidal kita banyak syukur? Karena sujud itu puncak doa. Dan keadaan paling dekat sama Allah. Ya, di ayat terakhir surat Al-Alaq surah 96, wasjud waqtarib. Karena itu ayatnya itu ayat sajadah. Dan kita sujud kan? Karena itu puncaknya. Saat sujud itu paling enak kita minta. Gak ada keadaan paling indah dan terdekat antara kita dengan Allah tentu saat sujud. Makanya komen Nabi dalam keadaan sujud itu satu. Ya, inna ma aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Au kama qala, enggak ada keadaan paling indah yang terdekat rasa kita dengan Allah kecuali saat sujud. Bila Anda benar sujudnya, terasa nikmatnya, perbanyak doa saat itu. Itulah sebabnya kenapa dimulai dengan i'tidal. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, karena itu saat i'tidal jangan buru-buru, kondisikan dulu diri kita. Tenangkan, nyamankan, syukuri dulu nikmatnya. Terus kalau menyebut begini ya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Anda teruskan mil as-samawati wa mil al-ardi. Rasakan nikmat apa yang telah Allah beri pada kita untuk kita syukuri. Itu dulu. Terima kasih ya Allah, nikmat ayah, nikmat ibu, nikmat anak, nikmat kehidupan, ketenangan.
Wa milal ardi min syai'in ba'du. Dan kalaupun belum saya bisa syukuri, bantu saya ya Allah untuk mensyukuri semua nikmat yang Kau anugerahkan pada saya. Setelah tenang, baru turun. Oke, sekarang secara teknis kita jelaskan dulu tentang turunnya. Kita belajar caranya, kita belajar maknanya, kita belajar hikmahnya. 3 ini. Ya, cara, bacaan, hikmah. 2 insya Allah khatam, cara dan baca. Tapi makna belum tentu kita dalami itu. Untuk sujud dari berdiri ada 2 cara. Hati-hati dengan 2 ini, karena pernah terjadi di Bekasi, suami istri tidak tegur sapa karena persoalan ini. Semalaman. Kisah nyata. Suami pulang dari kerja, macet, sampai Bekasi, tiba kemudian di rumahnya nggak sempat ikut jamaah di masjid, dia sholat di rumah sendirian. Istri pas lihatnya di posisi tidak ke sujud ini. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Lalu turunlah beliau ini dengan lututnya begini terlebih dahulu. Ya, oke, jelas ya? Lutut begini, baru telapak tangan. Nah, istri melihat gitu, tatapannya agak berbeda. Kemudian setelah salam, tanpa muqaddimah. Ini masalahnya. Tanpa muqaddimah. Pemimpin rumah tangga itu siapa? Suami, oke. Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tuh nggak mau dipimpin. Ya, dia sulit menerima saran tapi bisa menerima masukan. Makanya masuknya tuh agak halus sedikit. Ya, kalau enggak nanti agak susah. Ya, tapi hati-hati juga. Ya, pemimpin tuh tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Ya, high risk-nya juga tinggi. Kalau salah pun tersakiti yang dipimpin, masalah juga. Ya. Nah, jadi menyeimbangkan saja, menyeimbangkan. Yang menarik ini masuknya tanpa muqaddimah. Langsung bilang, "Papa salah tadi sholatnya." Wah, pemimpin kan jaga diri. Emang kenapa? Harusnya tadi bukan lutut dulu, tapi telapak tangan. Jadi pas turun, versi istrinya telapak tangan dulu begini. Oke, kelihatan ya, telapak tangan, baru lutut. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Ya. Saya tahunya keesokan harinya. Jadi dua-duanya itu karena berdebat. Akhirnya apa? Pulang kantor itu bukan tenang, tapi nggak saling tengok semalaman. Besoknya diputuskan berdua itu, kita ke Ustadz aja tanya. Datang cuma untuk nanya itu. Dan itu datang pun dalam keadaan nggak senyum tuh 2 itu. Ya, saya kenapa? Ini begini. Mana Ustadz? Saya senyum sedikit, saya bilang, Pak, Bu, tahu nggak? Itu keduanya ada di kitab yang sama. Yang pakai lutut tuh di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah tuh di kitabnya. Riwayat Wa'il bin Hujur, saya tulis namanya, Wa'il bin Hujur. Ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Yang pakai telapak tangan, itu nomor hadis 840. Cuman beda 2 nomor. Ini paling kiri sebelah atas nih. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Oke. Oh, nggak pakai O, saya bilang, dengar dulu. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur, bunyinya kurang lebih begini. Oh, kama qala idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Jika Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Oke? Hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Atau kama qala, "Faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Jika Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Ini problem. Karena diterjemah, sama-sama diterjemahkan dengan unta. Sedangkan nama unta banyak. Nanti saya jelaskan belakangan. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lutut. Kalau Anda baca 2 itu, Anda pasti bingung. Ini yang benar yang mana? Satu bilang lutut, satu bilang telapak tangan. Di kitab yang sama. Oke, teman-teman. Unta itu namanya banyak di bahasa Arab. Unta netral, lewat gender, dan tidak ada beban tunggangan namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil.
Jika dia pakai jenis gender, dia jantan, maka namanya Jamal. Saya notice ya, pendek bacanya, Jamal, bukan Jamal. Jamalun, unta. Jamal, ganteng. Oke? Sifat ganteng itu, sifat indah itu Jamal. Kalau diserap ke laki-laki, dimiliki Jamil. Misal, Mas Saiful itu ganteng, maka Saiful Jamil. Oke? Kenapa? Kalau perempuan tambah tak, Jamilah. Misal, saya katakan itu Bu Mulan itu cantik. Mulan Jamilah. Misal ya. Tapi dasarnya Jamal. Kalau Anda tambah dengan alif, Jamal artinya dia ganteng, baik. Nah, jadi kalau ada namanya Jamal, dia berangkat haji, pastikan di visa ada alifnya, Jamal. Anda salah tulis, imigrasi Saudi bingung nanti lihat, Jamalun. Oke, ini unta jantan. Unta betina naqah. Hatta yalijal jamalu sambil khiyat. Unta betina naqah. Di surat Asy-Syams, ya. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Oke, unta yang ada beban tunggangan itu disebut ba'ir namanya. Jelas? Nah, sekarang lihat, hadis pertama menyebut ibil, hadis kedua menyebut ba'ir. Teman-teman lihat sini, saya tanya sebentar, jawab cepat ya. Unta itu kakinya berapa? Good. Ya. Padahal tadi saya mau kasih hadiah umroh itu, cuma waktu habis. Unta itu kakinya 2. Ya, 2. Saya pernah mengajar tafsir di Tripoli. Biasa nanti kapan-kapan kita boleh lah kita praktekin. Jadi kami tuh gini, kalau pas masuk ayat tentang hewan, bikin kelompok. Nanti research. Jadi ada kelompok unta, kelompok gajah, apa? Kelompok unta, gajah, terus mohon maaf ada kelompok monyet. Kenapa ini dikutuk jadi kera dan sebagainya. Itu research. Nanti dia tanya ke pawang. Ya, misal apa keutamaan unta ini? Istimewanya apa dibanding hewan lain? Ternyata dia punya semacam selaput di matanya. Jadi kalau ada badai di padang pasir, dia langsung bisa nutup, dia tetap jalan. Oke? 2, dia punya semacam ruang di temboloknya itu untuk menampung air. Jadi dia bisa minum dan tahan selama sebulan nggak minum. Sampai 3 bulan. Ya. Terus punuknya itu tempat nampung lemak. Jadi kalau dia lapar, itu bisa dikurangi dari lemak punuknya. Jadi kelihatan hilang, tapi dia punya energi lagi. Dan jangan salah, unta itu hewan perasa. Dia akan berbuat seperti halnya yang merawatnya. Di Libya tuh pernah ada yang menyakiti unta. Ya, mohon maaf ya, makan kasih jarang, dipukulin. Satu kali dia keluar, ini kisah nyata, guru saya ceritakan. Dia keluar dari kandangnya, dia tahu tuannya di mana, dia injak-injak sampai meninggal. Unta. Makanya unta itu kalau dikasih misalnya satu dendangan tertentu, itu dia bisa ikut ke irama itu. Nah, di bahasa Arab namanya huda atau hida. Ya, itu kalau diberikan formulasinya, notasinya itu ada namanya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ya, sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fa kam tayammuni ghazayyilun uqayqali katabtuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli fa qala la 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 fa qad ghada muharbili wa wal walad wali wali waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'ali qalat law hina kadha in radhul muqali ka hatan ka kailali tabili. Itu unta lari kencang. Coba ulangi. Oke. Kalau mau santai kasih yang santai gitu ya. Kifana kimin dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa huwa dia santai. Nah, unta bisa begitu. Nah, nanti dari itu muncul notasi kemudian. Pas diserap oleh barat dia jadi notasi. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C dis E B C dis F G A S B F G A S B C dis A S B cis dis A S B dis A S B cis. Nah, kurang lebih gitu ya. Tapi saya nggak bisa ini dan oke, lanjut. Jadi kita masuk situ. Hewan unta dia punya 2 kaki ternyata. Yang depan ini tangan, belakang kaki. Jadi keterangan pawang ya, dan itu nyata. Kalau dia tidak ada beban, oke? Maka apa yang dia lakukan? Dia dahulukan bagian belakang, kakinya. Oke? Kalau dia punya beban, sebaliknya dia tekuk dulu yang depan. Jelas sampai sini? Oke ya.
Pelan-pelan. Sudah? Atau sebaliknya, bawa dalam keadaan saat sujud. Nah teman-teman ketika menyebutkan ibil tuh unta tanpa beban. Makanya kata Nabi, kamu dahulukan lututmu, jangan seperti unta. Ketika untanya ada beban, kakinya dia tumpukkan, tangannya dia lipat, maka dibalik dalam sujud. Oke? Yang paling menarik, Wa'il ini menerima hadis ini. Perhatikan indahnya Nabi katakan, Wa'il menerima hadis ini kondisi beliau masih muda. Di awal-awal masuk Islam, Nabi masih ikut perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Itu Wa'il masih hidup, masih segar Nabinya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun. Hadis-hadis yang berbicara tentang kondisi Nabi di usia ini menunjukkan Nabi punya masalah dengan lutut. Itu klasik. Ya, semakin senior bisa lutut bermasalah. Maka hadisnya berkata kadang Nabi nyender di tiang, kadang menggunakan tongkat karena lutut bermasalah. Maksudnya apa? Hadis ini ingin berkatakan, kalau Anda mau sujud, boleh gunakan 2 cara. Bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Dan kesimpulan jangan salah, ini bukan persoalan tua atau muda. Ya, jadi jangan Anda simpulkan anak muda turun pakai telapak tangan. Tua ya. Ya mungkin cedera dia main bola, kakinya cedera, gunakan telapak tangan. Jadi nggak ada masalah di sini. Ketika telapak tangan masalah, pakai lutut. Ketika lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Yang salah pakai kepala duluan. Nggak usah ribut. Oke? Nah, maka kesimpulan yang dilakukan oleh para ulama, kalau mau turun boleh gunakan 2 hal ini. Tapi yang paling asal lutut. Yang paling asal, walaupun telapak tangan tidak salah. Kita mulai dengan cara turun. Izin ya, kelihatannya dari belakang. Bismillah, maaf ya. Nah ini di lutut ya, sini. Turun gini. Ah, lutut dulu. Jelas? Baru telapak tangan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, pakai telapak tangan dulu, gini. Turun begini. Baru kemudian lutut. Nah biasanya cara ini awalnya ditempuh kalau lutut bermasalah. Ya, jadi dasarnya lutut supaya topangannya tuh lebih kuat dulu. Nggak langsung kaget jatuh gitu ya, karena lutut lebih kuat dibandingkan dengan telapak tangan. Jadi kalau tubuhnya besar, bebannya tinggi, maka tertopang duluan pakai lututnya. Jelas di sini? Oke. Baru sekarang posisi sujud. Nah karena saya harus menerangkan, nggak mungkin saya terangkan sambil sujud. Saya butuh teman-teman satu untuk di depan, karena tidak ada meja, boleh yang paling besar. Boleh siapa aja. Oke, Chan, ayo sini. Boleh. Persiapan nanti kan bentar lagi. Ya, bismillah. Maju ke depan. Ngadep kemana? Sana Madrid, sana Dortmund. Kira-kira mana? Ya, kalah 2-0 ya. Saya nggak nonton. Baca, sini aja ya. Sudah fokus teman-teman? Belakang, kelihatan ya? Oke, silakan sujud. Nah, ya. Maafkan saya ya kalau nanti agak lama misalnya. Teman-teman mohon izin, mohon dilihat baik-baik. Kalaupun tak nampak sekarang, ini kan direkam nanti bisa dicek kembali. 1, saya bacakan hadisnya dulu ya. Nah, duduk sebentar biar nggak pegel. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 814. Oke? Saya bacakan hadisnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ada sab'ati a'zamin. Aku diajarin Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya. 1, alal jabhah, kening ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan atau kerudung atau jilbabnya nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. 1. 2, perhatikan kalimatnya, yadain au kaffain, 2 telapak tangan. Dihitung 2.
Kening 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 4 dan 5 rukbatain, 2 lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir atraful qadamain, 2 kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di 2 kaki. 1 tambah 2 lutut tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke, kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke, misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya. Maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. 1 kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, jangan diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya, takbir ya. Ya, takbir yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke. Sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik. Nah, posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan menjadi tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'aktsirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Enggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan begini. Oke? Nah, normal aja. Tangan seperti kita takbir, simpan tangan di situ. Jelas? 2. Ini agak dalam. Lihat baik-baik. Ini tidak merapat ke sini. Bukan rapat, tapi tetap buka ke sini. Termasuk perempuan. Ya deh? Lihat baik-baik. Hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri. Kerapatkan begini, ada begini. Kenapa? Ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan nggak seperti sekarang perempuan. Ada mukena, ada macam-macam, terus terjaga. Ketika terbuka begini, kainnya terangkat. Maka agak menutup seperti ini, sehingga dibedakan dengan laki-laki. Asal dasarnya sama saja, kalau pakaian sudah cukup baik, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Bahkan, kalau tangan begini saat sujud rapat, itu Nabi langsung melarang. Ya, awas, berbahaya, bahasanya berbahaya, jangan lakukan. Kenapa? Karena saat sujud, darah tuh dipompa terus ke otak tuh. Saat ditekan, diafragma tertekan, tuh orang bisa sesak di sini. Untuk itulah diminta dilebarkan. Karena ukuran orang Arab dulu besar, ya kan? Nabi katakan coba engkau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya. Anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu. Jadi Anda jangan bayangkan sujud benar lah kambing lewat dulu sini, depan lah kambing bawa tuh sini. Ya kan? Nggak begitu, maksudnya kasih space di sini supaya nggak nekan ke diafragma. Jelas? Ya, kalau kita kucing lah gitu kan, anak kambing kebesaran kan. Baik, jelas ya? Oke, sekarang silakan. Telapak tangan, posisinya jelas. Ya, kening. Oke. Nah, sekarang ini ya. Di bagian sujudnya, perhatikan baik-baik. Ini tidak terlalu maju ke depan sehingga ini naik. Tidak manjang sehingga ini rata. Paham? Ini normal ini aja segini bagus, cukup baik. Lalu yang paling saya notice adalah satu. Ini sudah bagus, bagian kaki belakang. Oke? Nah, teman-teman tampakkan di sana ya. Coba difokuskan ke kaki belakang. Saya maafkan ya. Ngadapnya ke arah sini coba. Seksi dulu. Supaya dilihat kakinya. Oke, nah ini udah bagus. Kakinya ditutup bukan dibuka. Jadi bukan begini. Oke, tapi begini. Jangan tanya kenapa dulu ya, biar ikuti aja dulu. Yang begini. Baik ya? Dah, ini begini. Udah bagus, 1 kening. Kemudian 2 telapak tangan. Sudah. Sikunya tidak begini. Tidak ke dalam begini, nggak usah nengok sedang sujud. Ini
Tidak juga terlampau begini, ya, sehingga saling sikut dengan yang di samping. Ini biasa aja saat bertakbir begini. Oke, belakang seperti itu. Bisa dipahami? Baik, silakan kembali ke tempatnya. Jazakallah khair, kasih banyak ya. Sudah? Tenang dulu. Jangan lu berdoa. Pastikan posisi itu dulu. Hadis yang kedua. Idza sajadta wa kama qala famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud kata Nabi, engkau kokohkan dulu sujudmu. Jangan langsung doa. Tempelin yang enak. Ya, sampai nempel betul. Kening tempelin. Makanya teman-teman, tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk. Ya. Supaya nempelnya enak. Gitu. Ya, karena itu di atas bantal nggak boleh sujud. Terlalu empuk. Sejadah coba cek kalau terlalu empuk tuh yang membuat nggak nempel, nggak ngerasa nempel tuh, ya itu kurang dianjurkan. Ya. Jadi kalau pas nempel tuh terasa betul sehingga ada nempel, nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God spot di sini. Titik sampai ngerasa tenang di situ, nyatu. Nah, biasanya kalau energinya sudah ke situ, ada rasa nyaman, ada tenang, ada ketundukan. Awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh. Gitu awalnya. Nah, nanti nempel semua, ini nempel. Kalau sudah nempel betul ada sensasi yang berbeda pada diri kita. Jelas? Oke. Jadi itu dulu yang pertama saya tekankan, tempelkan dulu dengan baik. Rambut panjang tidak harus diikat. Laki-laki ya, bukan perempuan. Biarkan dia terurai. Dengan catatan tidak menutupi keningnya. Oke, kalau 1-2 menutup masih kena kening, masih nempel, itu sah. Walaupun makruh tanzih istilahnya, kalau bisa dihindari karena nggak disukai, tapi tetap sah. Ya, karena itu Nabi pakai imamah yang di bulat itu, ya kita pakai peci sekarang, ya itu salah satunya bukan ingin membuat penampilan performance sebagai tidak, asal katanya supaya akarnya rambut ini yang mungkin panjang tertutup sehingga tidak terlalu menutup bagian saat kita sujud. Ya, tapi kalau dia tak pakai peci, justru kebalik, jangan diikat, biarkan aja. Ya, karena pada dasarnya nggak ada orang rambut ke depan begini kan, pasti ke samping kan. Ya, kalaupun sujud dia terurai. Nah, ada riwayat mengatakan ketika dia sujud dan terurai pun itu sebetulnya rambut ikut sujud, gitu. Tapi dia nggak menutup kening. Kalau nutup semua maka tidak sah. Jelas ya? Kalau masih masuk sebagian, nempel dia, walaupun terhalang 1-2, itu tetap sah dia sujudnya walaupun sifatnya makruh. Sebaliknya perempuan, gak boleh ada satu rambut pun. Ya, apa masalahnya? Bukan karena menghalangi, tapi aurat bagi perempuan. Jelas? Yang harus ditutup. Nah, kemudian yang kedua, kain. Bagaimana statusnya mau kena? Kan nempel di sini ya. Nah, mau kena dapat mungkin tidak menutup bagian keningnya. Buka supaya keningnya menempel. Ya, kalau dia terhalang sama sekali nggak nempel, dahi dengan kena mukenanya, maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan mukenanya jadi alas. Pakai jilbab nutup mukena karena misalnya di Arafah panas nih, dipakein jadi alas, itu tetap sah. Malah sah. Ya. Antum pakai sorban di sini. Ya, itu ada sanadnya tuh. Sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tuh pernah lepas sarung, pakai celana segini, sarungnya dilepas, dijadiin sorban begini. Itu nasabnya selepet begini tuh ya, kayak gini tuh. Itu Jabir bin Abdullah. Itu bukan ngarang, ada hadisnya. Diprotes, tanya, kenapa mesti dilepas? Kan bagus dipakai. Iya, bagi kita yang punya, tapi nanti kelak kita temukan orang-orang yang mungkin gak seperti kita. Pakaiannya terbatas. Saya contohkan begini supaya orang tahu pakai begini pun sah. Anda punya sarung, pakaian bagus. Di daerah tuh kan ada yang celananya segini, cuma pakai kaos. Dia tanya, saya sholatnya sah nggak? Agama ini mudah, jangan dipersulit. Maka kalau dipakai di sini jubahnya, kemudian sorbannya, lalu sujud, kena ke sorban, sholatnya nggak sah. Ya, tapi kalau sorban dibentangkan begini, tidak menempel di sini, itu sah. Intinya tidak ada kain tambahan yang digunakan di sini menghalangi tempat sujud. Tapi kalau dia bukan bagian di tubuh, dilepaskan begini, itu sah. Jelas ya? Contoh, boleh nggak saya pinjam? Boleh. Makasih. Bismillah. Nah, teman-teman contoh begini ya.
kemudian mau sujud. Begitu mau sujud, ini terurai ke depan. Kamera melihat ya, supaya bisa nyampe ini. Nah, ini kena begini. Nah, ini tidak sah salatnya. Tidak sah. Oke? Ya. Karena ini sesuatu yang ada dalam tubuh, nempel begini, ikut terbawa. Tapi kalau begini, saya wukuf di Arafah, panas gini, dekat batu, saya gini kan supaya nggak terlalu panas. Sah. Jelas? Sekali. Jelas begini? Baik. Sudah sempurna sujudnya? Belum, karena belum berdoa. Belum, baru sujud. Sekarang doanya biasanya apa? Yang kita baca? Nah, kita punya 2 menit lagi. Doanya bisa Subhana Rabbiyal A'la. Boleh tambah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada lagi satu lagi, Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah? Baik. Ini tidak banyak orang tahu. Itu doa pembuka. Bukan doa yang sesungguhnya. Itu doa pembuka. Kita sedang berusaha mendekatkan diri kita sama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Saking agungnya, aku tundukkan bagian terhormatku hanya untukmu. Kan kehormatan manusia itu di kepalanya. Begitu dia bisa jatuhkan ke bawah, itu sedang merendahkan dirinya. Itu di Romawi kan, dia sujud tuh. Kan? Persia dia ruku karena merendahkan dirinya. Kita jatuhkan kehormatan kita di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah. Dan aku lakukan ini sebagai pujian kepadamu. Maka berlakulah hukum. Perhatikan hukumnya. Tatkala Anda merendah, Allah angkat Anda. Tapi ketika Anda meninggi, Allah rendahkan Anda. Dalam semua aspek kehidupan. Anda boleh hebat jadi suami, tapi kalau Anda terlampau tinggi, Allah jatuhkan. Anda boleh hebat sebagai pengusaha, Anda sombong tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi ketika kita rendahkan diri kita, Allah pasti angkat. Itulah sebabnya kenapa orang sujud diangkat, diberikan 7 bacaan doa, permintaan yang dikabulkan. Yang Rabbighfirli warhamni wajburni dan sebagainya itu. Nah, maka kita rendahkan itu untuk merendah pada Allah. Ya, sebentar. Sambil kita katakan, di ujung Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Yang kadang dalam hidup selalu merasa tinggi, merasa hebat, merasa paling berwenang. Aku jatuhkan diriku kepadamu. Begitu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, jatuh, maka muncullah kemudian apa yang kamu mintakan. Maka Nabi katakan fa'aktsirud doa, perbanyak doa. Kalau permintaannya seperti Nabi ajarkan, boleh dilafazkan. Tapi kalau tidak sama dengan yang Nabi ajarkan, cukup di hati kita sampaikan. Ya, masalah rumah tangga pengen curhat, masalah pekerjaan, ya kan? Masalah sosial, hadirkan. Senikmat apa yang bisa kita lakukan. Tapi lihat sedang sholat apa. Kalau berjamaah, ingat-ingat ada imam. Jangan imam sudah naik lagi, Anda masih sujud. Atau sebaliknya, Anda jadi imam, ingat makmum. Ada batas standar. Karena itulah silahkan nikmati dalam sholat sunnah. Tahajud, duha, tumpahkan aja. Minta sama Allah. Nah itu dalam hati. Tapi kalau sekiranya Nabi pernah ajarkan doanya, boleh bacakan dengan lisan kita. Ini banyak beragam, mungkin bisa tuliskan 1-2. Masalah rizki, utang piutang, harta, masalah rumah tangga, masalah macam-macam, ada doanya. Oke? Nah kalau benar sujudnya, maka Allah angkat. Perhatikan cara mengangkatnya. Dengan cara yang paling nikmat. Damai, tenang, dan diberikan 7 hal yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak pernah sujud. 7. Apa 7 itu? Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sudah habis waktunya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf. Kita akan menaikkan sholat zuhur. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf hari ini belum kita diskusi. Mungkin nanti cari waktu lain ya. Ada lagi agenda yang harus saya kerjakan. Semoga Allah mengampuni saya dan memaafkan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak.
Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana Engkau mengajarkan kami untuk memuji, dan kami bersyukur padamu atas segala nikmat yang Engkau berikan sebagaimana Engkau ajarkan kami untuk mensyukurinya. Ya Allah, ampuni kami yang belum dapat baik untuk menyembahmu sebagaimana apa yang telah Engkau perintahkan. Wassalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah, menginginkan mampu meneladani dengan salawat itu kepribadian mulia baginda Nabi di dunia dan mendapatkan syafaat baginda Nabi saat di akhirat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir dalam kajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang hadir di antara kami membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami atau kolega kami, mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, tidak semua yang datang saat ini membawa kebahagiaan. Jika ada yang tengah merasakan kesulitan, maka dengan keikhlasannya ia belajar, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma wafiqna bima ta'allamna, wafiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna, wafiqna lina'mala ma fahimna. Ya Allah, berikan kami bimbingan untuk memahami apa yang kami pelajari dan mengamalkan apa yang telah kami pahami dalam kehidupan. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang mengikat kami dalam tali persaudaraan yang saling mencintai karenamu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim yang saling merahmati karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kita bertemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.